Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kalau kita ngomong Maluku Utara, semua orang berpikir mungkin Maluku Utara yang dibayangkan pertama adalah hilirisasi nikel. Benar tidak? Nikel itu baru ada mungkin sekitar 15 tahun sebelum ini. Tetapi kalau kita melihat semua anak Maluku Utara yang S1, S2, S3, sebagian besar dari mereka bisa sekolah semua karena kelapa. Kita 60% adalah petani dan sebagian besar dari petani kita adalah petani kelapa. Dalam hal ini produk turunannya adalah kopra. Tapi seiring berjalannya dengan waktu, harga kopra naik turun seperti detak jantung. Kadang ada di level yang terlalu rendah, tidak cocok dengan biaya produksinya. Saya turun di lapangan, saya bertemu dengan banyak petani dan mereka jauh dari kata sejahtera. Dengan berbagai macam problem yang terjadi di masa lalu, hari ini tidak optimal dalam menanam kelapa per hektar, itu pun masih menjadikan Maluku Utara sebagai produksi kelapa nomor 4 terbesar se-Indonesia. Maluku Utara yang kita perlukan hanya permajaan, bagaimana 1 hektar itu bisa ditanam 140 pohon. Berdasarkan data, di Maluku Utara itu sudah ada sekitar 200.000 hektar untuk menanam kelapa. Nah, Maluku Utara aja secara total itu menghasilkan 10 kabupaten kota, paling banyak tentu di Halmahera Utara, setelah itu Halmahera Barat dan di Taliabu, menghasilkan kurang lebih sekitar 6 juta buah kelapa per hari, atau kurang lebih kalau kita ambil 1 tahun sekitar 300 hari, maka sekitar 1,8 miliar kelapa. China itu dalam 1 tahun membutuhkan 4 miliar buah kelapa setahun untuk mendukung industri hilirisasi kebutuhannya. Dalam hal ini itu adalah coconut milk. Jadi apakah banyak 1,8 miliar per tahun dihasilkan oleh Maluku Utara dan China membutuhkan 4 miliar buah kelapa, dan China hanya mampu memproduksi dari provinsi Hainannya itu cuma 1 miliar kelapa per tahunnya. Artinya kita masih punya peluang potensi yang sangat besar untuk mensuplai kebutuhan industri yang ada di China. Saat ini China import dari Indonesia maupun dari Filipina. Kita sendiri Maluku Utara sudah ada industri hilirisasi yang mulai produksi efektif di tahun 2025 ini. Kita punya 2 pabrik existing, satu ada di Halmahera Barat, satu ada di Halmahera Utara. Di Halmahera Utara, PT Niko sendiri dia punya kapasitas yang ada sekarang itu kebutuhannya sekitar 600.000 kelapa per hari. Dan saat ini baru running sekitar 400.000 kelapa per hari ya. Dia menuju ke optimalisasi lain produksinya. Mereka sedang membangun lagi pabrik yang kedua di Halmahera Utara, ditargetkan akan selesai di pertengahan 2027. Dengan 2 pabrik tersebut akan membutuhkan kelapa itu kurang lebih sekitar 2 juta kelapa per hari. Sedangkan Halmahera Utara baru menghasilkan sekitar 1 jutaan kelapa per hari. Artinya bagaimana kita memenuhi kekurangan itu? Kita sekarang kan berbicara tentang hilirisasi kelapa. Pabriknya udah siap, raw material kita ini tidak siap. Belum lagi berbicara tentang harganya kelapa, potensi impor. Ini ada industri yang depan mata aja belum bisa kita cukupi, dan kelapa itu membutuhkan waktu sekitar 4-5 tahun untuk bisa menghasilkan. Solusinya sederhana. Solusinya kasih bibit ditanam, optimalisasi lahan yang ada, dan yang kedua buka lahan baru, dan yang ketiga bikin jalan tani. Jadi memberikan bantuan bibit itu sudah menyelesaikan satu masalah, tetapi masalah yang lain kita butuh jalan tani. Saat ini Pemprov sedang bikin jalan tani dengan swakelola, karena butuh bahan sirtu. 1 kilometer jalan tani itu sekitar 250 juta. Sedangkan setiap desa itu ada kebutuhan minimal 5 kilo. Di Halut aja butuh minimal 1000 kilo. 1000 kilo itu berarti kurang lebih 250 miliar. Apakah 250 miliar itu banyak? Enggak. Karena kemudian potensi dari hilirisasi itu adalah triliunan. Jadi tidak banyak. Ini saya berbicara case 1 kabupaten aja, karena sudah jalan, industrinya ada, kelapa existingnya hari ini ada, tetapi kemudian potensi masa depan yang mau dicapai, kita kekurangan kelapa. Bibitnya sudah diberikan, tapi butuh 5 tahun lagi untuk panen. Ada kelapa di depan mata saat ini bisa kita panen. Untuk apa? Butuh jalan tani. Berapa investasinya? Mungkin yang minimal mulai dengan 500 kilo, sekitar 100-an miliar. Apakah 100 miliar itu banyak? Tidak.
100 miliar itu tidak banyak dibandingkan dengan potensi triliunan dihasilkan dari industri kelapa itu sendiri. Untuk itu butuh kerjasama baik dari Bappenas, Bank Tanah, Kehutanan. Kita duduk bersama, tanah-tanah yang sudah ada dilihat dengan mata ini sudah ditanamin kelapa, sudah dimiliki secara turun-temurun oleh petani. Mari kita bantu legalitaskan sehingga ada kepastian, bisa menjadi warisan. Ketika dioptimalkan tenang, ketika pabrik mau buka 3, 4, 5 pun tenang, akan kepastian kesinambungan suplai bahan baku kelapa. Jadi solusi bagaimana petani Maluku Utara ini sejahtera, mereka minimal punya 1 hektar, ditanami optimal, dibikin jalan taninya, dan dikasih bibit unggulnya, ada permajaannya. Untuk itu butuh kerjasama dari semua yang memegang kepentingan di ruangan ini, dari Bappenas, dari Bank Tanah, dari ATR, dari UMKM. Kita pikirkan solusi bagaimana sehingga ada solusi konkret dari FGD ini yang pada akhirnya menghasilkan legalitas tanah kepada petani Maluku Utara. Hari ini kita hadir untuk FGD revisi RKTP 2015 sampai dengan 2034. Ini adalah arah besar pengelolaan hutan kita untuk 20 tahun ke depan. Dinamika kebijaksanaan nasional mulai dari Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, revisi RKTN, kebijakan Hulu Net Sink hingga arah pembangunan RPJMD 2025 sampai dengan 2029 menuntut kita untuk meninjau ulang dan menyelaraskan dokumen tersebut. Oleh karena itu, revisi ini bukan sekedar rutinitas 5 tahun. Pada dasarnya kita di sini untuk mendiskusikan tentang optimalisasi ruang yang tersedia untuk mendukung pengembangan komoditas strategis, perumahan pemukiman, fasilitas umum, perhutanan sosial, serta perkebunan. Yang saya mau titipkan dalam FGD ini diskusi teknis, silahkan para ahli akademisi dari kehutanan, dari dinas terkait silahkan berdiskusi. Pesan saya yang mau saya titipkan adalah mendukung program dari Pak Presiden Prabowo untuk hilirisasi di perkebunan, bagaimana Indonesia bisa menjadi produsen kelapa nomor 1 di dunia. Saat ini Indonesia adalah produsen kelapa nomor 2 di dunia, nomor 1-nya adalah Filipina. Ini menjadi PR kita bersama. Maluku Utara saat ini secara nasional ada di posisi keempat, yaitu 7,27% dari produksi nasional kelapa itu ada di Maluku Utara atau sebanyak 204.167 ton atau kurang lebih sekitar 1 miliar butir kelapa per tahunnya. Di satu sisi, selain untuk mendukung hilirisasi kelapa sesuai dengan program Pak Presiden, kita juga mau mendukung program Pak Presiden untuk membagikan 1 juta hektar lahan melalui reforma agraria kepada mereka yang ada di Desil 1-2. Dalam hal ini adalah petani. Maluku Utara di masa lalu semua bisa menyekolahkan anaknya kalau bukan dari kelapa, dari cengkeh, dari pala. Anak-anaknya sudah sejahtera, sudah jadi pejabat, petaninya belum. Saya turun ke lapangan, permasalahan petani sekarang adalah tidak punya lahan, sedangkan skillnya mereka hanya bisa menjadi petani. Pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa membagi 1 hektar lahan kepada petani, atau bagaimana kita bisa melegalitaskan 158.000 hektar ini kepada petani sehingga mereka punya kepastian hukum bahwa lahan ini menjadi jaminan kesejahteraan mereka di masa depan. Karena tanpa lahan, tanpa kepastian hukum, tanpa optimalisasi lahan, tidak mungkin itu tercapai. Jadi intinya adalah saya menitipkan bagaimana caranya 1 kakak petani Maluku Utara minimal 100.000 hektar lah bisa dibagikan kepada 100.000 kakak. Biarlah Pak Basyuni yang mikir, Pak Syukurlillah yang mikir, para kementerian yang mikir, karena otak saya tidak nyampe, administrasinya panjang. Jadi bagaimana kita mensimpelkan ini, karena ceritanya sudah dari Pak Presiden, kita segera hadirkan legalitas dan membagi tanah 1 hektar kepada 1 kakak untuk mereka sejahtera. Karena kita Maluku Utara yang ada semua di sini bisa sekolah karena uang kelapa. Setelah kita berhasil, kita sejahterakan petani kelapa. Terima kasih, karena saya harus menjemput Pak Menteri, jadi saya mohon pamit. Terima kasih atas waktunya. Saya titipkan legalitas dan tanah
kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Ya, tahan tak? Ya, main rame. Karena pegang Mika. Hah? Miki. Mari. Tunggu. Paling terus. Izin Pak. Ya. Kembali lagi. Ayo kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kulluhum ajma'in. Sayyidillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Jawa Sultan Tidore, Bapak Haji Musa Sukajiwo, bersama Jokowi, yang terhormat Bapak Dr. Haji Rafijon SS MSc, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, yang terhormat Gubernur Maluku Utara, yang terhormat Wali Kota Sulawesi Kepulauan Bapak Muhammad Sinan Sarjana Ekonomi, yang terhormat Staf Khusus Menteri, yang terhormat Direktur Sejarah dan Permusiuman, yang terhormati Ratu Adat Kesultanan Tidore dan Ibu Besar Masjid Kesultanan Tidore, Bapak Ibu Tidore, dan yang terhormat Bapak Dr. Haji Fahrijo SS MSc mengambil tempat di depan. Surat Keputusan nomor 33 garis SK garis KET garis 9 angka Romawi garis 2025 tentang pemberian gelar obat adat atau pemangku adat Kesultanan Tidore, memutuskan menetapkan pertama mengangkat, mengukuhkan, memberikan gelar kehormatan adat Kesultanan Tidore kepada Bapak Dr. Haji Fahrijon SS MSc Ebagan Gopa Bangsa Miri Guru atau keluarga keraton wilayah Jawa. Pemberian adat Kesultanan Tidore kepada Bapak Dr. Haji Fahrijon SS oleh Yang Mulia Jawa Sultan Tidore. Wala ada sebuah Baik, proses ini sudah selesai. Ya, izin selamat. Terima kasih, Bu. Masih ya, Terima kasih. Sambutan selamat datang oleh Wali Kota Tidore Kepulauan. Untuk itu yang kami hormati Bapak Muhammad Sinan Sarjana Ekonomi, kami persilakan. Saya jujur hari ini hati saya senang sekali
dengan kedatangan Pak Menteri Kebudayaan di Maluku Utara kemudian hadir di Keraton Kesultanan Tidore ini bisa ketemu antara kedua tokoh Gubernur Maluku Utara kemudian Sultan Tidore. Dan ini ketemu kedua tokoh ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maluku Utara ke depan insya Allah semakin maju. Dengan terhormat Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Fadlizon, selamat datang di Tidore. Kami muliakan Sultan Tidore Bapak Haji Husain Altinsa Subajo. Kehadiran Bapak Menteri di Kota Tidore merupakan sebuah kehormatan besar bagi kami. Kita semua harus bangga bahwa pulau yang kecil tidak pernah terlihat, hanya setitik dalam peta nasional. Tapi pulau ini melahirkan sejarah besar untuk bangsa ini. Tanpa Tidore, kita semua sadari tanpa Tidore Indonesia tidak dekat dari Sabang sampai Merauke. Jadi sebagai anak bangsa, sejarah ini bagian dari jati diri kita semua. Jadi jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mari kita kembangkan sejarah. Mudah-mudahan dari Tidore, Papua bisa aman dan tetap menjadi NKRI seutuhnya. Imam Abdullah, beliau diusir keluar dari Tidore karena beliau menolak pemerintahan ini berada pada saat itu. Beliau bersikukuh tetap berada dalam satu rumah yang bernama Tidore, yang pada saat itu belum ada Indonesia. Beliau tetap bersikukuh dan akhirnya beliau dibuang dengan tangan dan kaki di rantai koneki, dibuang dari Tanjung Cobo, dibuang ke salah satu ini di Nusa Tenggara Timur. Dari Nusa Tenggara Timur kemudian beliau tetap dengan perjuangan itu akhirnya dibuang ke Batavia. Dari Batavia juga beliau suka berkoresponden dan akhirnya dibuang sampai ke Cape Town. Dari Cape Town ternyata tidak cukup juga, akhirnya beliau di Afrika bagian selatan. Jadi dan beliau terakhir Pak Fadli sendiri sudah sampai di sana di makamnya di Bogau. Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon untuk dapat membantu memperjuangkan supaya Imam Abdullah menjadi pahlawan nasional sehingga bisa menginspirasi banyak orang, menjadi contoh, menjadi tauladan bagi anak cucu agar menjadi orang baik-baik, harus banyak berjuang, banyak mengorbankan apa yang kita punya. Saya kira itu yang menjadi catatan penting bagi kita semua. Terima kasih pada semuanya, Ibuku. Ini barangkali yang pertama datang ke Kesultanan Tidore atau permendapan sebelumnya saya di Tidore ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Mari kita orang sama-sama semua menjalin hubungan kerjasama membangun Maluku Utara yang terang cintai. Dan kebenaran kemarin adalah hal yang wajar dan hal yang biasa-biasa saja. Tapi Maluku Utara ke depan jauh lebih baik adalah tanggung jawab kita bersama. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Dr. Fadlizon MSc. Selamat datang di Maluku Utara. Ini pertama kali Bapak tiba di Kota Tidore. Kota Tidore ini salah satu pulau tercantik di Maluku Utara dan kota terbersih di Maluku Utara yang menghasilkan akademisi terbanyak. Jadi S1 terbanyak putra-putri Maluku Utara itu berasalnya dari kota Tikep Kepulauan ini. Yang saya hormati juga Yang Mulia Sultan Tidore Bapak Husain Altinsa. Terima kasih telah menerima kami di Kedaton Kesultanan Tidore. Ini yang kedua kali saya datang ke sini, tetapi ini yang pertama kali saya hadir di sini sebagai Gubernur Maluku Utara, dan ini juga pertama kali saya ketemu langsung dengan Sultan Tidore di Kedaton Kesultanan Tidore. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tikep, Pak Muhammad Senin. Pak Wali itu tadi siang udah WhatsApp saya. Sebenarnya waktu siang saya jemput Pak Menteri, saya sudah bilang ya Pak Menteri, nanti saya nemenin Pak Menteri. Terus tidak lama Pak Wali WA, saya bilang Pak Wali saya hadir Pak, gitu. Terima kasih. Subajo Bobato Adat, Imam dan Syarah Kesultanan Tidore, jajaran Forkopimda Tikep, para staf ahli wali kota, pimpinan OPD lingkup Pemkot,
para tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh tamu undangan yang saya muliakan. Hari ini kita menyaksikan suatu peristiwa yang sangat penting, Telanan Budaya Maluku Kiaraha, penganugerahan gelar Bobato Adat Tidore, Ngofa Bangsa Ngili Gulu-Gulu kepada Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon, artinya adalah Pangeran Tidore yang ada di perantauan. Begitu ya, izin ya. Oh ya, tadi artinya demikian ya. Ini merupakan simbol penghormatan sekaligus penguatan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan masyarakat adat khususnya Tidore. Atas nama pemerintah provinsi, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kepada Pak Menteri atas perhatian besar terhadap Maluku Utara yang sudah kemarin seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Wali dan sudah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada putra terbaik Kesultanan Tidore yaitu Sultan Zainal Abidin Shah. Setelah perjuangan 4 tahun akhirnya di tahun 2025 doa seluruh masyarakat Tidore dan Maluku Utara akhirnya terkabulkan, dan ini suatu kehormatan bagi kami Maluku Kiaraha. Gelar adat yang kemudian dianugerahkan hari ini selain juga sebuah penghormatan, ini juga menegaskan bahwa Bapak Menteri telah kami terima menjadi keluarga besar Tidore, keluarga besar Maluku Kiaraha, dan berbagi tanggung jawab untuk menjaga martabat, identitas, dan warisan leluhur. Bersama juga dengan momentum ini, saya ingin menegaskan komitmen dari pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk membangun kolaborasi kuat dengan seluruh kesultanan. Ada 4 kesultanan, izin Pak Menteri di sini, Kesultanan Tidore, Ternate, Bacan, dan Jailolo. Provinsi ini tidak hanya dikenal sebagai kekayaan alamnya, tetapi juga begitu kaya peradaban, adab, dan warisan nilai yang membentuk jati diri masyarakatnya sudah terbentuk sepanjang ratusan tahun. Melalui kolaborasi ini kita ingin memperkuat pendidikan adat, revitalisasi situs sejarah, pelestarian manuskrip yang tadi dikatakan mungkin ada artefak-artefak yang ada di Spanyol, akan kita bantu komunikasikan dari Pemprov dengan Kementerian Kebudayaan untuk berkomunikasi dengan pemerintahan dari Spanyol. Mungkin ada barang-barang yang bisa di-sharing untuk dikembalikan ke tanah Tidore, melakukan hal yang sama untuk Bacan, untuk Ternate, dan juga untuk Jailolo. Tadi di kapal saya ngobrol dengan Pak Menteri, ada anggaran untuk operasional museum, tetapi non-fisik. Kami Pemprov akan menyiapkan anggaran untuk membangun museum atau merevitalisasi museum yang dibutuhkan untuk mengumpulkan semua peninggalan catatan sejarah dari khususnya Kesultanan Tidore, dan kemudian operasionalnya bisa didukung ya dari kementerian. Kami menunggu usulan dari Kesultanan Tidore kepada Pemprov Maluku Utara. Tadi pagi juga mendengar cerita yang sangat menarik dari Pak Menteri tentang Tuan Guru yang ada di Cape Town, Afrika Selatan. Tadi sejarahnya yang sangat lengkap dan luar biasa sudah diceritakan langsung oleh Sultan Tidore. Jadi Bapak Imam Abdullah ini bahkan ada di ChatGPT, di AI juga menjelaskan beliau selain menuliskan Al-Quran dari ingatan menjadi tokoh fondasi awal ajaran Islam di Afrika Selatan. Beliau juga ketika dideportasi di Cape Town, beliau juga yang membangun komunitas muslim pertama di Afrika Selatan dan membangun masjid dan musola pertama juga di Afrika Selatan, dan dikenal sebagai bapak pendiri Islam di Cape Town di Afrika Selatan yang menyatukan warisan Tidore, Maluku Utara, Indonesia dengan sejarah Islam yang ada di Afrika Selatan. Dan suatu kehormatan beliau diberikan gelar tokoh pahlawan nasional oleh seorang tokoh yang sangat inspiratif, Nelson Mandela. Saya mewakili Pemprov Maluku Utara akan bekerja sama dengan Kesultanan Tidore dan dari pemerintahan kota Tidore untuk mengusulkan dalam waktu segera melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengusulkan Imam Abdullah sebagai tokoh nasional, pahlawan nasional untuk di 2026 nanti.
Saya juga hadir di sini selain mengantar menemani Pak Menteri bersilaturahmi ke Kedaton Kesultanan Tidore, mohon bimbingannya, mohon arahannya. Jika ada yang salah, saya dengan Pak Sarbin kritik kami membutuhkan ide-ide dan gagasan besar dari O untuk bersama-sama dengan kami membangun Maluku Utara. Saya sangat setuju bahwa memastikan keadilan hadir itu adalah yang terpenting. Sesuai dengan pesan dari Pak Presiden Prabowo juga memastikan pemerataan pembangunan, memastikan keadilan di semua daerah yang kami pimpin, dan itu menjadi bagian dari visi yang akan kami laksanakan. Mari moe ngone tuturu, kita tidak bisa sendiri. Bumi Maluku Keraha yang begitu kaya ini hadir dan tetap ada dengan peradaban yang luar biasa, itu semua dari hasil kolaborasi. Untuk itu dengan seluruh kerendahan hati saya memohon untuk O Sultan Tidore untuk membantu saya dan Pak Sarbin Sehe untuk bersama-sama bagaimana kita mensejahterakan masyarakat Maluku Utara dalam arti yang sesungguhnya di bumi Maluku Keraha ini, dan tujuannya hanya satu, memastikan masyarakat Maluku Utara sejahtera dalam arti yang sesungguhnya di bumi yang kaya ini. Saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan budaya dengan tadi sebuah upacara yang dipimpin oleh Sultan Tidore dengan nama, saya harus sebut supaya saya dipaham, Nova Bangsa Gili Gulu-Gulu. Terima kasih Sultan Tidore, kehormatan ini membuat saya menjadi bagian persaudaraan dari Kesultanan Tidore, dan sebenarnya saya juga sudah lama ingin ke Tidore. Nama Tidore itu selalu terngiang-ngiang gitu. Ternate sudah beberapa kali, tapi ke Tidore ternyata tidak jauh juga. Tahun 2017 pertama kali saya ziarah ke makam Tuan Guru Tidore, dan kemarin ziarah ke makam Syekh Yusuf dan juga ke makam Tuan Guru Tidore. Tuan Guru Tidore ini betul sekali sangat terkenal di Afrika Selatan, sudah menjadi pahlawan nasional. Karena itu saya sangat mendukung dan juga mendorong pemerintah kota Tidore dan juga provinsi untuk mengusulkan melalui sebuah prosedur tentu saja agar Tuan Guru Tidore menjadi pahlawan nasional. Dan kebetulan saya diminta oleh Pak Prabowo untuk menyampaikan hasil-hasil dari Dewan GTK, membacakan di hadapan beliau rekomendasi dari Dewan GTK, dan beliau memutuskan bahwa Sultan Zainal Abidin Shah, Sultan ke-35, menjadi pahlawan nasional atas pilihan dari Bapak Presiden. Ya, masih. Ya, oh saya pamit ya. Foto. Oh ya.